Untuk ngadepin para penghuni neraka emang harus begitu, nggak bisa lembut. Ayo silahkan masuk dulu ke sini, nanti kamu akan merasakan. Mohon izin ya, dibakar dulu. Nggak ada kayak gitu. Akan hisab bukan cuma amal di badan kita, perbuatan tangan, omongan, kaki kita, mata kita, pendengaran kita, tapi amal pikiran nih yang di sini juga bakal diminta pertanggungjawabannya. Sebagaimana si Walid bin Al-Mughirah itu ngobrol tuh nikmat, makanya penghuni surga yatasaalun, dikasih kesempatan ngobrol, ya, ngobrol dengan sesama penghuni surga. Bahkan mereka dikasih kesempatan ngobrol dengan para penghuni neraka, ya, ngobrol. Yatasaalun, bertanya-tanya, ngobrol, nanya keadaan penghuni neraka. Bagi si penghuni surga itu nikmat tambahan. Bagi penghuni neraka lagi disiksa, ditanya-tanya nih ya, woi, ngapain ente itu begitu dibakar gitu, ngapa? Lagi disiksa tanya-tanya gitu. Makin tersiksa gak? Bikin kami masuk dalam neraka Sakor. Bukan jawab gara-gara kami membunuh, bukan. Gara-gara kami melakukan perampokan, membegal, bukan. Gara-gara kami makan riba, bukan. Tapi gara-gara qalu lam naku minal musalli, gara-gara kami tidak mengerjakan salat. Yang berikutnya, penyebab mereka masuk dalam neraka Sakor, gara-gara kami pelit, nggak mau berbagi kepada orang-orang miskin. Nyata Al-Mudaththir itu isinya salah satunya tentang orang-orang yang dibinasakan gara-gara bicara ngawur tentang Al-Quran, orang-orang yang dibinasakan karena meninggalkan sholat, terus pelit, nggak mau berbagi. Sehingga saat kita mentadaburinya itu, ya, nggak jauh dari pemahaman para salafun saleh. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ghafiril dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi littauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Ibu-ibu, bapak-bapak, para sahabat-sahabat Al-Quran, para pecinta Al-Quran, yang semoga semuanya diberikan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita menyambung kajian tadabbur tafsir surat Al-Mudaththir bagian akhir. Sebelumnya saya minta waktu sebentar karena panitia minta materinya untuk ditayangkan di Zoom ya. Sebentar ya. Oke, saya kirim lewat WA nih. Al-Mudaththir bagian akhir, bagian ketiga. Mudah-mudahan selesai tuntas. Kita selesaikan di pertemuan hari ini. Sebelum kita bahas bagian ketiga di surat Al-Mudaththir, jamaah sekalian, kita mau review dulu nih ya, mereview materi di bulan lalu, di mana di bagian kedua surat Al-Mudaththir kita membahas tentang tokoh Quraisy
yang awalnya terpikat dengan Quran, namun gara-gara circle temennya jahat-jahat gitu ya, memprovokasi, mempengaruhi pemikirannya, akhirnya yang tadinya terpikat dengan Quran berbalik arah menjadi menghina Al-Quran. Omongannya ngawur, mengatakan Quran itu karangan manusia, Quran itu sihir. Siapa tokohnya, ingat gak ibu-ibu? Al-Walid bin, julukan dia apa? Masih ingat gak julukannya si Walid itu? Al-Wahid, the only one, satu-satunya yang paling berkuasa, yang paling hebat, paling kaya. Nah, gara-gara omongannya ngawur, makanya hati-hati nih kalau orang yang ngawur omongannya tentang Quran, disiapin satu tempat namanya neraka sakor, ya. Sauslihi sakor wa ma adraka ma sakor la tubqi wa la tadar. Satu neraka yang khusus disiapkan untuk orang-orang yang suka bicara ngawur tentang Al-Quran. Ngomongin Al-Quran itu fiksi, Al-Quran itu dongeng, Al-Quran itu perkataan karangan orang, Al-Quran itu tidak relevan lagi diterapkan di zaman sekarang, Al-Quran itu usang dan sebagainya. Di zaman sekarang banyak orang yang berani ngawur ngomong begitu. Banyak banget. Apalagi orang-orang yang ngumpulnya bareng-bareng sama orang-orang liberal yang seenaknya tuh, ya, pemikirannya sebebas-bebasnya. Hati-hati ini, disiapin tempat khusus, tempat yang la tubqi wa la tadar. Ya, yang tidak akan meninggalkan dan membiarkan penghuni-penghuninya itu hidup tenang. Dia akan selalu disiksa. Walan nazidakum illa adzaba. Tidak lain tidak bukan setiap detik-detik yang mereka lalui ditambah siksaan demi siksaan. Lawahatul lil bashar, menghanguskan kulit-kulit mereka. Habis hangus dibalikin lagi. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Begitulah keadaan mereka, habis hangus dibalikin lagi, dibakar lagi, hangus lagi, dibalikin, muter-muter aja, enggak berhenti-berhenti. Alaiha tis'ata asyar, penjaga-penjaganya itu ada 19. Nah, di sini mau kita bahas hari ini nih. Kenapa kok disebutin penjaga neraka, di situ disebutin ada berapa? Neraka itu luas atau sempit, ibu-ibu? Kalau cuma 19 bagi orang awam, ya, bagi orang awam nih. Kira-kira cukup nggak jagain miliaran orang, untuk nyiksa orang, untuk jagain mereka yang jumlahnya itu bukan 19 orang, bukan puluhan orang, bukan ratusan orang, tapi jutaan manusia. Kalau hitung-hitungan orang biasa gitu ya, kira-kira cukup nggak 19 penjaga, misalkan ya di dunia nih ya, misalkan ya. Ada penjaranya besar menampung jutaan narapidana. Cukup gak yang jagain 19? Nggak cukup. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan alaiha tis'ata asyar? 19 penjaga-penjaga, malaikat-malaikat yang menjaga neraka sakor ini 19 jumlahnya. Tidak lain tidak bukan tujuannya adalah untuk menjadi ujian bagi orang-orang yang merasa ya cuman 19 doang yang jagain. Kalau cuman 19 mah kita bisa hadepin. Makanya ada yang sesumbar tuh. Di antaranya Abu Jahal sesumbar, ya ma'syara Quraisy, hai orang-orang Quraisy, ama yastati'u kullu 'ashratin minkum, tidakkah setiap 10 orang dari kalian, ya, liwahidin minhum fataglibunahum, mampu mengalahkan satu malaikat di antara mereka? Pasti kalian bisa lah. 10 orang ngeroyok satu malaikat bisa lah. Jadi cuma 19 mah kecil lah, easy. Gampang, easy. Gancil itu mah. Makanya orang-orang yang pakainya hitung-hitungan logika, nganggap 19 doang mah nggak ada apa-apanya. Makanya mereka nantang tuh.
Untuk itu di ayat selanjutnya yang kita bahas pada hari ini, ya, jumlah malaikat penjaga sakor itu 19. Padahal kan neraka itu luas, penghuninya itu banyak, bukan cuman puluhan orang, ratusan orang. Inilah jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat orang-orang ragu. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah." Tidaklah kami jadikan penjaga neraka ya, kecuali hanya dari para malaikat khusus yang ditugaskan oleh Allah. Wa ma ja'alna iddatahum, dan kami menentukan bilangan mereka itu tidak lain tidak bukan hanya untuk sebagai fitnah. Fitnah ini ada dua penafsiran, ibu-ibu bapak-bapak sekalian. Penafsiran yang pertama, fitnatan lilladzina kafaru. Fitnah maksudnya adalah bentuk siksaan. Ya. Jadi 19 penjaga neraka ini ditugaskan untuk menyiksa para penghuni-penghuninya. Fitnah tafsiran yang kedua, fitnah yang dimaksud adalah ujian, bala, ibtila. Ujian bagi siapa? Cobaan bagi siapa? Cobaan bagi orang-orang yang ragu, orang-orang kafir yang sesumbar. Ketika disebutin jumlah malaikat penjaga neraka belasan, mereka sesumbar. Mereka merasa sombong. Kalau cuma 19 mah kita bisa keroyok lah, 10 orang melawan 1 cukup. Makanya hanya orang-orang beriman yang meyakini ini. Sebenarnya jumlah 19 bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya sebuah simbol saja. Allah sebenarnya kalau misalkan nyiptain satu saja, nugasin satu malaikat saja, cukup nggak kira-kira? Cukup bagi Allah. Bagi Allah mudah. Bahkan kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom itu yang melakukan penyimpangan, ya, itu kan dibinasakan oleh Allah melalui peran malaikat yang jumlahnya berapa? Bukan 10, bukan 19, bukan 100. Padahal kaum Nabi Lut itu jumlahnya banyak, ribuan orang. Untuk musnahin 1000-an orang itu hanya membutuhkan 1 malaikat. Siapa? Malaikat Jibril sendirian. Jibril sendirian yang menghadapi mereka, memporak-porandakan mereka. Artinya apa? Kemampuan malaikat itu luar biasa. Nggak bisa dibandingkan 1 banding 10 gitu ya, dikeroyok 10 orang. Jangankan 10, ribuan orang bisa dihadapin. Makanya jumlah 1, 3 malaikat, 5 malaikat, 9 malaikat itu sebenarnya sebagai bentuk cobaan. Ngetes doang nih, percaya nggak nih? Ketika diungkapin jumlah malaikat penjaga sakor 19, pada percaya nggak nih? Orang-orang yang sesumbar bakal nggak percaya. Inilah ya bagian dari ujian bagi orang-orang yang beriman. Kalau orang yang percaya, yang imannya mantap gitu ya, mau disebutin 1 malaikat percaya, mau disebutin 3 malaikat percaya, apalagi disebutin 19 malaikat percaya. Makin yakin neraka itu penjaga-penjaganya ngeri-ngeri. Bahkan mempunyai sifat apa ya? Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Sifat mereka keras, kasar, menyeramkan, mengerikan, sangar-sangar. Kalau kita lihat ya, misalkan di dunia nih contohnya nih ya. Sipir-sipir penjara, kalau mohon maaf gitu ya, orangnya itu lembut, melehoi gitu ya, melehoi gitu. Kira-kira narapidanya pada takut apa kagak? Pada kagak takut. Ya gitu doang penjaganya. Makanya dipasangkan yang serem-serem, yang kuat-kuat gitu kan. Kalau bisa kumisnya bisa giniin tuh ya.
biar bisa apa namanya memunculkan shock terapi gitu kan. Lah, itu di dunia aja kita ya menghadapi penjaga-penjaga penjara yang ngeri-ngeri, badannya keker-keker. Aduh, kalau narapidana yang ada itu jadi takut, nurut. Malaikat yang digambarkan di dalam surat At-Tahrim kan gitu ya. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Serem-serem, kasar-kasar. Untuk ngadepin para penghuni neraka emang harus begitu, nggak bisa lembut. Ayo silahkan masuk dulu ke sini. Nanti kamu akan merasakan. Mohon izin ya, dibakar dulu. Nggak ada kayak gitu, nggak ada lembut-lembutnya, nggak ada. Langsung hajar aja. La ya'sudallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan malaikat-malaikat itu sangar, beringas, kasar-kasar, kejam, sadis. Karena emang ya untuk nyiksa begitu memang. Inilah ya fitnah atau cobaan bagi orang-orang yang kagak percaya. Ya dia makin petantang petenteng, makin sesumbar, makin sombong. Ketika disebutin alaiha tis'ata asyarah, kecil itu mah. Tapi bagi orang beriman, dia semakin yakin bahwa neraka itu sangat mengerikan. Dia makin mawas diri, makin hati-hati dalam bertindak, dalam berucap, nggak mau sembarangan ngomong tentang Al-Quran. Kenapa? Akan berhadapan dengan malaikat alaiha tis'ata asyar tadi. Liyastayqina alladhina utul kitab. Jumlah 19 malaikat itu disebutin sebagai penjaga-penjaga sakor untuk memberikan keyakinan kepada ahli-ahli kitab yang udah diturunin kitab. Para ahli kitab yang dimaksud di sini Yahudi dan Nasrani yang udah dikasih kitab samawi, kitab Injil, Taurat. Mereka baca juga sebenarnya. Di dalam kitab Injil dan Taurat itu juga disebutin hal yang sama. Tertulis jumlah penjaga neraka 19 yang disampaikan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Dalam kitab-kitab terdahulu ya disebutin dalam Taurat Injil jumlah penjaga-penjaga malaikat penjaga-penjaga neraka itu 19. Sehingga seharusnya nih ya, secara logika nih, karena mereka udah pernah baca sebelum-sebelumnya di kitab-kitab terdahulu Taurat dan Injil, ini ahli-ahli kitab nih Yahudi dan Nasrani seharusnya makin yakin. Oh, di kitab akhir ini yang diturunkan di akhir-akhir ternyata sama persis. Tapi apakah mereka makin yakin? Kagak ternyata. Ya. Justru mereka menantang para malaikat-malaikat yang menjaga neraka. Wa yazdadal ladzina amanu imana, dan agar orang-orang yang beriman itu makin mantap imannya. Disebutin jumlah 19 malaikat, kita makin merasa ngeri. Jangankan 19, satu malaikat aja kita nggak bakal sanggup bersembunyi dari mereka. Kita nggak bakal sanggup bisa beristirahat dari siksaan. Orang yang beriman makin mantep tuh, makin hati-hati. Wala yartabal ladzina utul kitab, agar orang-orang yang ahli kitab tadi dan orang-orang beriman itu enggak ragu-ragu. Namun sayangnya orang-orang yang hatinya ada penyakit, fi qulubihim marad, ada penyakit kesombongan, ada penyakit apa lagi? Hasad, iri, dengki gitu ya. Keki kelihat ternyata nabi akhir zaman bukan diturunkan di kalangan mereka. Itu kan orang-orang Yahudi dan Nasrani kan punya sifat hasad gara-gara Nabi Muhammad bukan dari kalangan Bani Israel, makanya mereka hasad. Orang-orang yang kayak gini yang hatinya berpenyakit ini dan orang-orang kafir ya justru bertanya-tanya, oh, untuk apaan nih? Apakah cuma perumpamaan doang? Ya, alaiha tis'ata asyar, 19 malaikat ini fungsinya apa disebut-sebut kayak gitu? Orang-orang yang hatinya ada penyakit, mereka nggak percaya. Sedangkan orang-orang yang beriman, wa yazdadal ladzina amanu imana, makin mantep, makin takut dia.
Makin hati-hati jaga ucapan, jaga perbuatannya. Kadzalika yudillullahu man yasha' wa yahdi man yasha'. Demikianlah Allah membiarkan orang yang dia kehendaki tersesat dan orang yang Allah kehendaki diberikan hidayah. Ingat ya Bapak Ibu sekalian, hak prerogatif Allah memberikan hidayah. Sering diulang-ulang dalam khutbah. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang dikehendaki hidayah oleh Allah, enggak ada yang bisa nyesatin dia. Barang siapa yang sudah Allah tetapkan nih orang-orang ini nih, listnya udah nama-namanya udah ditetapkan tersesat, siapapun yang ngasih tausiah, siapapun yang dakwahin dia, siapapun yang ngajarin dia, enggak bakal bisa dapat hidayah. Ini hak prerogatifnya Allah. Makanya sehebat apapun dakwah Nabi kepada pamannya, pamannya sendiri udah langsung ngelihat Nabi, ngelihat akhlak Nabi. Kalau udah Allah ketuk namanya itu udah masuk dalam list nama-nama yang nggak dapat hidayah, kagak bakal bisa dapat hidayah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Saya berikan garis warna kuning itu ya, penekanan ini karena memang di ayat ini ditegaskan tidak ada yang mengetahui di antara kita jumlah bala tentara yang Allah siapkan di dunia dan di akhirat termasuk di neraka illahu, kecuali hanya Allah sendiri yang tahu. Nah, di ayat ini dalam tafsir Al-Qurtubi dijelasin tuh. Jadi maksud 19 malaikat ya, 19 itu adalah pemimpin-pemimpinnya aja gitu ya. 19 itu hanya pemimpin-pemimpin, malaikat-malaikat ibaratnya penjaga utamanya nih, leader-leadernya, leader. Nah, yang lain-lainnya ada anak buahnya malaikat-malaikat yang lain yang jumlahnya hanya Allah yang tahu. Maka di sini disebutin wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat yang sebenarnya yang Allah siapin di neraka Sakor itu ada berapa. Nggak ada yang tahu. 19 itu hanya simbol saja dalam tafsir Al-Qurtubi. Ya. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Dan neraka Sakor yang Allah siapkan itu tidak lain tidak bukan tujuannya sebagai apa? Sebagai tadzkirah, sebagai peringatan untuk manusia, khususnya manusia yang sering lupa, manusia yang suka ngawur. Ini peringatan untuk kalian, hei orang-orang yang suka ngawur ngomongnya tentang Al-Quran, Allah siapin tuh ancamannya. Diingetin, jangan sembarangan ngomong tentang Al-Quran. Makanya nih ya, ngaji tafsir kayak gini nih, hati-hati banget tuh. Saya itu ya bukan menafsirkan, kita nggak boleh nafsirin sembarangan. Saya cuma ngutip doang. Ngutip pendapat siapa? Para ulama-ulama, karena ngeri konsekuensinya. Ngeri. Ngomong tentang Al-Quran pakai pikiran kita sendiri gitu ya, seperti orang-orang liberal yang nafsirin aneh-aneh ya tentang ayat-ayat Quran, itu nggak boleh. Makanya saya sering sampaikan dalam tafsir Al-Qurtubi, dalam Tahrir wa Tanwir, dalam tafsir As-Sa'di, saya ngutip aja jadinya. Saya transfer lagi kepada seluruh para mustami', audiens pendengar. Karena kita nggak boleh sembarangan, resikonya berat banget soalnya kalau ngomong-ngomong ngawur tentang Al-Quran. Ya, di ayat selanjutnya disebutin kalla wal qamar wal laili idh adbar was subhi idza asfar. Sekali-kali tidak, demi rembulan kata Allah, dan demi malam ketika telah berlalu, dan demi waktu subuh apabila mulai terang. Dalam 3 ayat ini disebutkan 3 kondisi. Kondisi di mana tentang cahaya yang Allah munculkan,
yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah kegelapan. Pertama muncul di malam hari dengan adanya rembulan. Kemudian muncul ketika terbitnya fajar. Ayat ini, kalla wal qamar wal laili idh adbar was subhi idza asfar, mengisyaratkan bahwasanya kondisi rembulan di malam hari yang gelap gulita, tiba-tiba muncul cahaya. Dengan cahaya rembulan banyak orang yang terbantu dengan petunjuk arah, membuat yang namanya jalan menjadi terang di tengah kegelapan yang dulu belum ada cahaya, belum ada lampu seperti sekarang. Sangat terbantu dengan hadirnya rembulan. Walaupun gelap, rembulan itu sangat berfungsi untuk ngebantu kehidupan manusia. Terlebih lagi ketika fajar datang, cahaya semakin terlihat sehingga orang-orang terbantu untuk melakukan aktivitasnya. Inilah sebuah isyarat. Begitulah Al-Quran ketika diturunkan di tengah-tengah manusia. Seolah-olah ketika manusia hidup di zaman penuh dengan kegelapan, Al-Quran itu ibarat rembulan yang menerangi mereka. Makanya kan kita sering menyebut gitu ya, salawat serta salam tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman kegelapan gitu kan ke zaman terang benderang. Kenapa bisa terang benderang? Karena ada Al-Quran. Quran itu fungsinya sebagai penerang di tengah kegelapan. Ibarat penerang akan membuat jalan kita menjadi lancar. Kalau kita jalan nih di tengah malam, lagi gelap-gelapan, lampu motor mati, di tengah jalan banyak polisi tidur, lubang, aduh celaka. Kalau nggak ada cahaya celaka. Banyak orang kecelakaan di jalanan karena penerang jalannya itu pada mati. Tapi dengan ada cahaya, selamat sampai tujuan. Begitulah fungsi Al-Quran. Fungsinya sebagai dhiya, sebagai cahaya, sebagai nur. Makanya kan kita sering baca doa tuh, Allahumma arham waj'al imama wa hudawa. Itu Allah, tolong ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai imam, pemimpin kami yang bimbing kami, sebagai cahaya, penerang. Kita ini gelap, apalagi hidup di zaman yang serba abu-abu. Zaman akhir sekarang nih, gelap rasanya ngebedain. Kita tuh bingung ngebedain mana yang hak, mana yang batil. Butuh penerang. Makanya Al-Quran diturunkan sebagai penerang, sebagai petunjuk, imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita bersyukur, ini nikmat yang paling agung, makanya rezeki banget loh. Saya itu terima kasih banget ya, seringkali diundang ke sini untuk sharing tentang Al-Quran. Karena ini manfaat untuk pribadi saya ya. Mau nggak mau memperkuat banyak referensi lagi, memurojaah lagi surat-surat yang dulu pernah dipelajarin, memurojaah lagi kajian-kajian yang pernah didapat waktu di pesantren. Jadi terus terulang, direview, murojaah, jadi keinget lagi. Dan ini rezeki banget bagi saya pribadi. Dan begitu pun juga bagi para jamaah, kalau udah dapat kesempatan kita berada di majelis Quran, itu rizqun karim. Cara Allah untuk memberikan kita penerang tuh begitu, memudahkan kita hadir di majelis Quran kayak gini. Kenapa? Karena dengan kita terus di-upgrade Qur'annya, harapannya apa? Muncul furqan dalam kehidupan kita. Kemampuan untuk membedain bainal haq wal batil, antara yang hak dengan yang batil, antara yang hitam dan yang putih. Kalau kita itu hubungannya intens banget dengan Quran, sense of furqannya cakep banget. Sebagaimana Al-Faruq, Umar Al-Faruq, beliau dijuluki sebagai Al-Faruq karena kedekatannya dengan Quran.
Hobi banget beliau itu, intens berhubungan dengan Al-Quran, baca Quran. Bahkan sampai di perjalanan beliau buka Quran, murojaah bacaan Qurannya. Di atas untanya beliau membuka Al-Quran. Dan salah satu inisiasi beliau ketika beliau mengkhawatirkan Quran itu punah gara-gara banyak sahabat-sahabat yang menjadi syahid, beliau yang ide untuk membukukan Al-Quran di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Karena beliau tahu ini adalah sumber cahaya bagi kita. Makanya beliau itu ya dijuluki Al-Faruq karena kemampuan furqonnya cakep banget. Mudah mendeteksi ini mana yang nyimpang, mana yang hak, mana yang batil, mana yang abu-abu, nih udah bisa beliau filter dengan baik. Dan kita butuh itu di zaman sekarang. Butuh kemampuan furqan, ngebedain mana yang hak, mana yang batil. Ketika ada nih statement, fatwa, ya, kemudian info-info, kemampuan furqan kita itu menjadikan kita gampang memfilter. Ini kayaknya pendapatnya nih ngaco nih, fatwanya menyimpang. Masa ada yang bilang Quran itu perkataan Muhammad? Wih, ini fatal nih, fatal. Tanpa kita mengkonfirmasi ke ustadz, kita itu langsung bisa memfilter. Ini nggak bener nih. Ini kayaknya nih nggak sesuai nih. Kenapa? Karena seringnya kita interaksi dengan Al-Quran, jadi ada apa ya? Kemampuan secara otomatis memfilter informasi-informasi jahat yang akan meracuni kepala kita. Makanya ini disebut wa qalla wal qamar wal laili id adbar was subhi idza asfar. Betapa Quran fungsinya sebagai cahaya bagi kita. Sehingga dengan cahaya kita bisa bedain mana lubang, mana apa hambatan, mana jalan yang halus. Adanya cahaya Quran. Beruntunglah bagi siapapun di antara kita yang dikasih kesempatan untuk bisa berta'ammul ma'al Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar. Ibu-ibu, moto apaan sih? Tadi saya lihatin ada moto-moto dah. Ini kan ada dalam Quran, Bu. Ada di dalam ada di mushaf. Di mushaf ada sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kalau saran saya nyatet yang kagak ada di sini. Kalau ini kan ada di mushaf masing-masing. Nih kayak gini nih, ya. Kalau ini nggak ada nih, nggak apa-apa nih, di capture nggak apa-apa. Ini nggak ada dalam mushaf. Kalau yang kayak gini ada nggak? Ngapain ini foto lagi, mubazir? Kalau mau ini aja pakai tulisan. Penelitian membuktikan, Bu, di Swedia itu sekarang ya udah dibalikin lagi. Ini gadget-gadget udah nggak dipakai di kelas-kelas. Mereka dituntut lagi untuk menggunakan pensil untuk nulis. Kenapa? Karena ini memperkuat aktivasi pikiran kita biar sinkron. Tuh, biar sinkron. Dan memperkuat hafalan kita pakai tulisan. Lebih mantep tuh. Nah, maka saya apresiasi nih. Tapi saya lihat dari barisan depan semua bawa tulisan ya. Masya Allah nih, mantap nih. Mantap. Barakallahu fiik. Ya. Lanjut. Innaha la ihdal kubar. Tapi nggak apa-apa, Bu. Mau tahu nggak apa-apa, nggak dilarang kok, nggak apa-apa. Cuma komentar doang ya. Nggak apa-apa ya. Jangan khawatir, nggak apa-apa. Boleh. Innaha la ihdal kubar. Innaha di sini maksudnya sesungguhnya ha dikembalikan kepada sakor maksudnya. Ya, ha ini kata ganti untuk menunjukkan neraka sakor. La ihdal kubar adalah bencana yang sangat besar. Jika ada orang yang udah disediain sakor, namanya tercantum di dalam penghuni sakor, ini musibah banget deh. Ya, musibah yang besar. Nadhiran lil bashar, dan ini sebagai peringatan bagi manusia. Ada yang menarik ketika kita membaca ayat ini, kita ingat dengan sosok yang sedang dibicarakan. Siapa tadi? Walid bin
Al-Mughirah. Walid bin Al-Mughirah ini mendapatkan bencana besar gara-gara namanya itu udah di list masuk dalam neraka Sakor. Gara-gara apa? Gara-gara ucapannya ngawur. Sebelum ucapannya ngawur, kita bahas kan waktu itu kan? Innahu fakkaro wa qaddar. Apa fakkaro? Mikir keras. Jadi dia itu mikir keras gimana caranya bisa ya mengeluarkan statement yang pas untuk membuat orang jadi benci Quran. Sehingga para ulama memberikan keterangan kepada kita, ini si Walid bin Al-Mughirah mendapatkan musibah yang besar bukan cuma gara-gara perbuatan, tapi gara-gara pikiran. Maka hati-hati dengan pikiran. Yang Allah akan hisab bukan cuma amal di badan kita, perbuatan tangan, omongan, kaki kita, mata kita, pendengaran kita, tapi amal pikiran nih yang di sini juga bakal diminta pertanggungjawabannya. Sebagaimana si Walid bin Al-Mughirah yang mikir keras. Maka beruntung bagi orang-orang yang pikirannya itu bagaimana tiap hari mikirin tentang kebaikan, mikirin bagaimana ngemajuin LTQ nih biar pesertanya semakin mendapatkan banyak manfaat. Diisi kepalanya itu pikir gimana caranya Quran bisa tersyiarkan bukan cuma kepada ibu-ibu yang emang udah pesertanya dia lagi. Gimana caranya bisa tersebar kepada ibu-ibu yang belum tersentuh dengan pengajian. Dia mikir keras tiap hari caranya. Metode apa lagi nih yang bikin menarik? Itu pikiran seperti itu akan mendatangkan pahala juga. Pun secara prakteknya mungkin kita nggak kesampaian. Ingat innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung niatnya. Imam As-Sun'ani dalam kitabnya Al-Uddah menjelaskan bahwasanya amal yang dimaksud dalam hadis ini bersifat umum. Amal yang sifatnya adalah badani, amal yang sifatnya fikri juga dimaksud di dalam hadis ini. Oleh karenanya, orang-orang yang senantiasa pikirannya dipenuhi dengan kepalanya diisi dengan pikiran-pikiran positif, memikirkan dakwah, membangun umat, bagaimana mensyiarkan Quran, walaupun dia belum kesampaian merealisasikan, dia tetap mendapatkan pahala. Sekedar tersenyum saja dapat pahala, apalagi kalau dia memikirkan tentang kebaikan untuk umat. Gimana umat biar bisa dapat kebaikan? Syiar Quran ini biar bisa membumi. Jadi di perjalanan pun mikirnya tentang itu. Mau tidur pun overthinkingnya bukan overthinking yang aneh-aneh, tetapi thinkingnya itu tentang bagaimana umat. Itu tuh. Sebaliknya. Jika di dalam kepala kita isinya adalah pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran negatif thinking, sama bakal dihisab. Semua bakal dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah. Maka jangan sampai pikiran kita diisi dengan hal-hal yang aneh-aneh. Kenapa? Karena bakal jadi seperti Walid bin Al-Mughirah. Bersemua bermula dari apa? Pikiran. Awalnya cuma ngelintas doang, set, ya kan? Lama-lama, lah kok muncul lagi? Akhirnya gara-gara pikiran mulai. Ini kayaknya menarik tawarannya. Pinjaman online, oke. Apalagi iklannya terus menerus tuh, datang. Cobalah. Masih tanggal 15, gajian masih lama. Kebutuhan akhirnya gara-gara innahu fakkaro nih, mikir keras. Nyoba tuh. Nyoba. Jadi perbuatan. Bermula dari pikiran. Hati-hati. Kemarin tuh saya sedih banget tuh ya. Ada anak muda
kelihatannya polos banget. Ya. Ternyata dia sehari-harinya guru ngaji itu. Tapi dikabarkan terakhir melakukan pembunuhan, membunuh asisten rumah tangga ART. Ngerampok niatnya. Gara-gara apa? Gara-gara pinjol. Dia pusing, dikejar-kejar debt collector, akhirnya kalap, gelap mata. Enggak nyangka tuh orang-orang tuh. Enggak pantas dia sebenarnya jadi pembunuh tuh, enggak pantas. Semua bermula dari innahu fakkara wa qaddar. Hati-hati. Ya. Pikiran itu bisa mengarahkan kita menjadi orang yang di luar nalar akhirnya. Ingat, innamal a'malu binniyat. Maka jaga pikiran kita jangan sampai mendapat musibah besar. La innaha la ihdal kubar nadhiral lil bashar. Liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Bagi siapa di antara kalian yang berkehendak pengen maju, pengen mundur, diberikan kebebasan. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutin maksudnya maju dan mundur apa? Di sini ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada manusia. Bagi yang pengen maju untuk melakukan kebaikan, tafadhol. Bagi yang pengen yata'akhkhar, mundur dari kebaikan, balik kepada kemaksiatan, silahkan. Semua ada dalam keputusan kalian. Ayat ini menunjukkan kita dikasih kebebasan untuk milih, menentukan mau yataqaddam atau mau yata'akhkhar, bebas. Tapi masing-masing punya konsekuensinya. Mau yataqaddam, hadir dalam pengajian, atau yata'akhkhar, mau mundur, enggak menghadiri pengajian, itu pilihan kita. Masing-masing dikasih pemikiran, akal sehat untuk menentukan, dan masing-masing punya konsekuensinya. Maka di ayat berikutnya ini dia konsekuensinya. Bagi orang yang milihnya yata'akhkhar, mundur dari kebaikan, dia malah balik menuju kemaksiatan, kullu nafsim bima kasabat rahinah. Setiap orang akan bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan waktu di dunia. Sesuai yang dia pilih waktu hidup di dunia, dia milihnya malah ikut-ikutan yang kagak-kagak, ikut maksiat, ikut orang-orang yang kagak benar. Ya udah, konsekuensinya harus diterima. Illa ashabal yamin, kecuali bagi orang-orang soleh yang disebut sebagai kelompok kanan, para penghuni surga. Orang-orang yang disebut ashabul yamin itu bakal dimaafin walaupun pernah salah, walaupun dulu pernah keliru dalam memutuskan. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutin nih maksud ayat ini, Bapak Ibu sekalian. Setiap orang yang punya dosa bakal bertanggung jawab dengan dosa-dosanya kecuali ashabul yamin. Kenapa? Karena Allah sudah ngampunin mereka. Karena saat ditimbang ternyata ashabul yamin itu timbangan kebaikannya lebih banyak dibandingkan keburukannya. Maka bagi ashabul yamin mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsim bima kasabat rahinah, kecuali orang-orang yang amal solehnya lebih banyak, dia tidak akan mendapatkan dosa-dosa, disiksa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fi jannati yatasaalun. Ashabul yamin yang tadi, yang udah diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bakal menerima konsekuensinya, menerima balasannya, yakni apa? Yakni masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Bu, Pak, salah satu nikmat tambahan bagi penghuni surga, dikasih suasana yang sangat menyenangkan. Salah satu suasana yang menyenangkan itu yakni bisa ngobrol. Ibu, saya pengen tanya, kalau lagi dengan teman-temannya nih makan bareng di sini di depan tuh ya, ada tempat makan yang enak. Lagi makan bareng tapi nggak ada yang ngobrol, diem-dieman, masing-masing megang handphone aja. Asik nggak suasananya? Tapi kalau lagi makan asik gitu ya, hidangannya mungkin cuma nasi pakai sayur asem doang, tapi dipenuhi dengan obrolan, canda, tawa. Seru gak kira-kira? Seru. Begitulah yang Allah nanti kasih. Seenak apapun makanan kita, kalau sendirian kagak enak, sepi. Kadang-kadang kita nih ya, oleh kasih makan enak, jadi ingat sama istri di rumah, ya kan? Ini seandainya kalau misalkan makan kayak begini sama istri sambil ngobrol, enak banget deh. Nih kalau makan begini sama suami, sama anak-anak, seru kayaknya. Penghuni surga itu sempat nanya, ngobrol-ngobrol sama penghuni neraka, anil mujrimin, tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Ditanya oleh penghuni surga, masalakakum fi saqar. BTW, ini ngomong-ngomong nih. Bahasa kitanya nih ya, bukan bahasa tafsir, bukan. Bahasa kita. BTW ngomong-ngomong, ente ada di situ kenapa gitu? Masalakakum fi saqar. Apa yang bikin ente bisa masuk ke neraka saqar? Ibu-ibu, bapak, hadirin jamaah. Secara zahir, di ayat ini menunjukkan dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Dan kalau kita lihat ayat-ayat yang lain, banyak loh obrolan penghuni surga dengan penghuni neraka. Contoh yang lain nih. Wanada ashabun nar ashabal jannah. Penghuni neraka manggil-manggil penghuni surga. Hei teman-teman yang ada di surga, an afidu alaina minal ma, bagi dong air sedikit aja. Aus nih, minta air sedikit. Tuh, penghuni neraka sempat ngobrol sama penghuni surga. Al-A'raf ayat 50. Al-A'raf 44 juga sama. Wanada ashabul jannah ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Penghuni surga manggil-manggil penghuni neraka, bilang kepada mereka, hei orang-orang, teman-teman yang ada di neraka, ini kami sekarang udah memperoleh apa yang telah Allah janjikan dulu sama kami. Ternyata semua beneran. Semua beneran kami dapetin. Beneran semua kami dapetin. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Ngomong-ngomong, ente juga dapetin hal yang sama nggak? Apa yang dulu dijanjikan? Sekarang sama kan rasanya? Gimana rasanya? Tuh. Ternyata dikasih kesempatan untuk ngobrol. Bapak Ibu sekalian, dalam kitab Tahrir wa Tanwir, Ibnu Ashur memberikan penjelasan bagaimana penghuni surga itu bisa nanya-nanya ke penghuni neraka. Jadi penghuni surga itu dari kejauhan mereka ngelihat, ngelongok ke bawah di penghuni neraka dari kejauhan tuh, ya, nanya kepada penghuni neraka. Kemudian penghuni neraka itu mendengarkan melalui ilham. Mereka mendengarkan penghuni surga nanya-nanya. Kemudian penghuni neraka ngejawab,
Nyampe lah ke penghuni surga di atas tuh. Jadi dialognya begitu tuh. Seperti lagi ngomong di atas begitu. Zaman dulu belum kepikiran tentang teknologi seperti yang kita sekarang alami. Dulu belum kepikiran cara orang berdialog di tempat yang nun jauh di sana, belum kepikiran. Makanya Ibnu Ashur ngejelasinnya dengan analogi begitu. Penghuni surga di atas, manggil-manggil di bawah gitu. Tapi kalau sekarang kita hidup di zaman sekarang, ketika kita pengen ngobrol dengan orang yang nun jauh di sana, bahkan di penjara tuh orangnya, di seberang pulau, gampang nggak? Mudah nggak? Pakai apaan? Video call, video call. Artinya apa? Di zaman sekarang aja kita mudah ngobrol dengan jarak jauh, apalagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah membuat penghuni surga dan neraka ngobrol. Gimana caranya? Wallahu a'lam. Jangan dipikirin ya. Apakah mereka nanti dikasih handphone gitu? Woi, kenapa ente? Halo? Enggak gitu-gitu amat, enggak usah juga, enggak penting-penting amat mikirin begitu. Yang penting kita meyakini bahwa penghuni neraka bakal ditanya-tanya oleh penghuni surga. Apa jawaban mereka? Ini, Bu. Pak, jawabannya ternyata yang ayat ini menunjukkan betapa besarnya dosa meninggalkan sholat. Lebih besar daripada dosa-dosa kabair lainnya. Karena dosa ini berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hafal ayat dalam surat Al-Maun ya. Fawailul. Jadi yang celaka bukan orang yang enggak ngerjain sholat doang, tapi orang yang sholat tapi sholatnya lalai. Sholatnya lalai, banyak tuh pengertian lalai. Entah lalai karena sholatnya masih mengakhir-akhirkan. Lalai waktu sholat mikirinnya bukan mikirin bacaan sholat. Allahu Akbar. Astagfirullah. Tadi belum dimatiin kompor. Tadi perasaan udah matiin belum ya? Allahu Akbar. Tadi kunci motor di mana ya, Mu? Semua yang kita cari tiba-tiba muncul dalam sholat tuh. Ya enggak? Aneh. Tapi jangan jadiin trik nih. Tips bagaimana mengingat barang yang hilang. Caranya adalah sholat. Nanti akan muncul tiba-tiba. Itu setan itu sebenarnya. Setan gangguin kita. Ya, gangguin. Jadi yang ngerjain sholat aja belum tentu selamat, apalagi yang kagak sholat. Yang penting akhlaknya baik, yang penting nggak jahat sama orang. Kagak sholat percuma. Ini ngeri nih. Ya, jangan sekali-kali kita meninggalkan, melalaikan, karena konsekuensinya berat banget. Nih penyebab para penghuni neraka dijebloskan tadi masuk ke dalam neraka sakor. Mereka menjawab, lam naku minal musalli. Kemudian walam naku nut'imul miskin. Kalau tadi gara-gara dosa kepada Allah ninggalin sholat ya. Ini ayat menunjukkan betapa buruknya sifat kikir, betapa buruknya sifat medit, pelit, menahan-nahan harta karena dianggap hartanya itu bakal memanjangkan usianya. Padahal jelas-jelas banyak orang yang hartanya banyak mati mendadak, nggak bikin dia panjang umur. Makanya nih, sifat pelit itu adalah sifat orang-orang kafir. Disebutin di dalam surat Al-Fajr tuh ya, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Di surat Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kecintaan kepada harta sangat
sangat cinta, sampai saking cintanya pelit jadi orang. Maka ingat kita dengan kisah Qarun yang pelit banget, udah jadi kaya raya, lupa. Akhirnya benar-benar dibenamkan dengan hartanya. Maka dosa berkaitan dengan sifat buruk pelit ini resikonya besar banget tuh. Dan si Walid bin Al-Mughirah ini termasuk orang yang pelit walaupun kaya raya. Yang kita kemarin bahas kan ya, malam mamduda, hartanya itu panjang banget, tanahnya lebar, dari Taif ke Makkah itu punya dia semua. Tapi sayangnya orangnya nggak mau bagi-bagi sama yang membutuhkan, fakir miskin. Di ayat yang lain kita juga hafal ya, wailul likulli. Ini bahas tentang apa, Bu? Salah satu pembahasan di sini bahas tentang orang yang pelit, yang suka ngumpulin harta, ngitung-ngitung berapa investasi yang telah dia kumpulkan, berapa profit yang udah dia kasih. Dianggapnya yahsabu annama lahu akhladah, bakal kekal semuanya, bakal membuat dia akan umurnya abadi. La, kalla la yumbadanna fil hutamah, kalla la yumbadanna fil hutamah. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang pelit tuh. Selain neraka Saqar, bakal dikasih juga dengan neraka hutamah. Maka kita jangan sampai nih ya jadi orang yang pertama meninggalkan sholat, melalaikan sholat. Yang kedua, orang yang kagak peduli. Ini dua poin yang kagak bisa dipisahkan. Maka kan sering tuh orang pakai statement begini, pakai alasan, ya walaupun saya jarang sholat nih ya, yang penting saya masih suka berbagi sama orang. Saya rutin kok ngundang yatim ribuan tuh, saya tuh ada list-listnya. Tapi sholat gak, Pak? Agak. Ya, mudah-mudahan dengan saya berbagi bisa ngeringanin nantilah. Nggak bisa begitu nih, dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Sholatnya rajin tapi nggak mau berbagi juga sama. Jangan sampai ada satu yang gagal. Ya, sholatnya bagus, nggak pernah diakhir-akhirkan, khusyuk. Biasanya orang kalau udah sholatnya bagus, khusyuk, udah mantap, ya, efek dalam kehidupan sehari-harinya sama orang juga baik biasanya. Kenapa? Inna sholata tanha. Kita hafal tuh. Sholat yang kita laksanakan, kita dirikan dengan sempurna, dengan sebaik-baik cara, dengan sebaik-baik kekhusyuan, bakal mencegah kita dari sifat-sifat buruk, termasuk sifat pelit. Ini sinkron nih, berhubungan. Ya. Kemudian orang-orang dalam neraka Saqar tadi masuk ke dalam neraka Saqar selain karena dua poin ini, ada poin yang ketiga. Hati-hati ini, aduh, ngeri. Jaga circle pertemanan kita. Gara-gara inilah si Walid bin Al-Mughirah akhirnya dicemplungkan ke dalam neraka Saqar. Gara-gara apa? Wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Dulu kebiasaan kami itu suka ngumpul, ngumpulnya ngobrol, tapi ngobrolnya untuk tujuan yang batil, bersama orang-orang yang mempunyai niat untuk melakukan kezaliman, kemaksiatan. Nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Ngumpul sama orang-orang yang membicarakan tentang kekufuran, tentang bagaimana kekafiran, kemusyrikan, kemaksiatan. Akhirnya gara-gara tenggelam dalam lingkungan circle pertemanan yang kagak benar, pertemanan yang menyimpang, pertemanan orang-orang yang ahli maksiat, akhirnya kagak sadar sampai mati dia kayak gitu. Hatta atanal yaqin. Sampai datang al-yaqin. Al-yaqin di sini adalah al-maut, kematian. Maka perhatikan,
Kita ngumpulnya sama siapa itu bisa mempengaruhi akhir hidup kita nanti. Kalau kita ngumpulnya masih sama orang yang baik-baik, jaga betul. Sering kan ya kita dengerin tausiah tuh ya. Ya, sering tuh viral video-video tentang tausiah, menjaga teman yang baik. Karena nanti di surga bakal nyari-nyari kita gitu kan. Siapa yang nanti di surga ya ngelihat temennya kok nggak ada, dia bakal nyari-nyari dan menarik tangan-tangan kita. Itu kan yang kita pengenin. Ya. Kita harus jaga, pastikan grup-grup pertemanan kita, obrolan kita itu obrolan yang baik-baik. Sehingga masuk ke dalam pikiran pun pikiran yang baik-baik. Jangan sampai sebaliknya, ya. Banyak orang yang tadinya baik karena pertemanan ngumpulnya sama yang kagak baik, akhirnya belangsak hidupnya. Banyak tuh mu'alaf. Oh, saya senang banget ketika ada mu'alaf tokoh yang jumlah subscribernya jutaan. Masuk Islam, mudah-mudahan jadi memperkuat dakwah. Tapi circle-nya, sayangnya, pertemanan di sekelilingnya itu masih banyak pertemanan yang liberal-liberalnya gitu. Jadi apa? Nggak ngaruh untuk membantu dakwah Islam, tidak terlalu ngefek gitu. Malah seringnya nyeleneh. Sering yang aneh-aneh. Kenapa? Temennya. Dan sebaliknya ada mu'alaf. Sebut saja kita sebut ya, mu'alaf yang hebat. Allah yarham. Siapa? Yang ketua mu'alaf dulu. Koh Stephen. Masya Allah. Banyak banget yang kebantu dengan perjuangan beliau. Karena circle-nya beliau dikelilingi orang-orang baik, orang-orang haroki, aktivis-aktivis dakwah, ustadz yang benar, ustadz yang lurus, ahlu sunnah wal jamaah. Makanya mu'alafnya itu powerful banget kehadiran beliau, membantu mu'alaf lain. Jadi tergantung circle pertemanan kita tuh, bukan nasib akhir hidup kita tuh tergantung circle pertemanan kita. Maka siapapun di antara ibu-ibu, bapak-bapak yang memiliki komunitas kebaikan, jaga betul. Ada komunitas tuh saya sering lihat tuh ya, One Day One Juice, itu cakep banget. Ada komunitas One Day One Tadabbur, cakep. Ada yang komunitas One Day 1000 Istighfar gitu ya, ada tuh. Ada komunitas kutub tahajud berantai ya. Ada komunitas liko ya, tarbiyah ngaji, bagus. Komunitas yang kayak gini harus kita pertahankan. Komunitas pecinta Quran kompak, teruskan. Ini yang bakal nyelamatin kita. Ya. Termasuk di sini grup-grup yang isinya seliweran, hal-hal yang nggak bagus. Kalau bisa kita filter. Kalaupun nggak mau keluar, diarsipin aja, arsipin. Kalau keluar mungkin nggak enak, arsipin aja biar nggak terlalu memenuhi kepala kita. Kadang-kadang kita kan nggak enak nih, ya. Ngumpul dengan komunitas isinya macam-macam, gado-gado. Keluar takut memutuskan silaturahim, ya udah diarsipin aja. Biar nggak terlalu terganggu dengan info-info yang membuat kita mungkin terpengaruh isi kepala kita. Maka ayat ini menjadi pengingat untuk kita hati-hati menjaga pertemanan di dunia nyata maupun di dunia maya. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Maka tidak berguna lagi mereka syafaat, pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat. Dalam tafsir Al-Qurtubi disampaikan maksud ayat ini, syafaat kagak berguna bagi orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Orang yang mati dalam keadaan kafir, kalau itu bahkan pamannya Nabi kagak bisa Nabi bantuin. Kerabatnya Nabi ketika mati dalam keadaan kafir, Nabi nggak bisa bantu. Makanya Nabi sedih banget ketika pamannya
ya, yang udah baik banget, yang udah sering pasang badan ngebela Nabi dari jahatnya orang-orang Quraisy yang membuli beliau, menghina, ya, mengusir beliau. Gara-gara ya tadi temennya Abu Thalib masih kenceng banget bisikan-bisikannya. Dan juga memang hidayah adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Abu Thalib sampai kematiannya tidak bersyahadat, nggak mau beriman, nggak mau masuk Islam. Ketika mati dalam keadaan kafir, maka syafaat tidak berguna. Termasuk kita tidak akan dapetin syafaat kalau kita tidak bersyahadat. Keywordnya adalah apa? La ilaha illallah. Maka bagi kita, ya, yang diberikan kemampuan mengucapin la ilaha illallah, man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kalimat yang keluar di lisannya saat akhir hayatnya adalah la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Sebanyak apapun dosanya, masih ada kesempatan untuk diberikan syafaat. Diberikan syafaat, ya, melalui orang-orang yang telah Allah berikan hak-haknya. Di antaranya akan memberikan syafaat adalah siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seringkali kita kan sering ya ngomong gitu kan, bicara. Semoga kita mengirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari Rasulullah pada saat kiamat nanti. Syaratnya apa? Beriman. Kalau beriman, insyaallah akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Termasuk syafaat selain dari Rasulullah, syafaat dari apa? Syafaat dari apa? Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat. Datang kepada siapa? Kepada sahabat-sahabatnya Quran yang hobi banget baca Al-Quran, yang bagus interaksi dengan Al-Quran, nanti akan jadi syafaat. Selain Nabi, selain Quran, siapa lagi yang bisa memberikan syafaat? Sahabat yang soleh bisa nggak bersyafaat? Bisa memberi syafaat. Termasuk anak-anak yang soleh, khususnya anak-anak pecinta Al-Quran, akan ngasih syafaat kepada siapa? Kepada ayah bundanya. Jadi ingat nasyidnya, ya, tentang aku ingin jadi hafiz Quran, ya, bagaimana akan dihadiahkan mahkota. Itu kan syafaat dari seorang anak. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya Allah jadikan sebagai ahli Al-Quran. Doanya begini ya, Allahumma ja'alni wa ahlani wa auladani min ahlil Quran alladzina hum ahluka wa khasatuk. Ya Allah, jadikan diriku, keluargaku, anak-anakku menjadi ahli Quran, menjadi orang-orang yang spesial, yang istimewa di hadapan-Mu. Berikutnya, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Orang-orang kafir tadi yang sedang dibahas, semacam Al-Walid bin Al-Mughirah, Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu yang lainnya, termasuk orang-orang kafir di zaman sekarang, mereka itu berpaling dari peringatan Allah,
anit tadzkirati mu'ridin, udah dikasih nasihat, diajak baik-baik, diedukasi baik-baik secara persuasif, mereka lari. Ka'annahum humurum mustanfirah, mereka lari seperti himar, keledai liar yang lari kaget terkejut gara-gara ada singa yang lewat. Farrat min qaswara, itu digambarkan kayak gitu, menunjukkan betapa mereka itu sangat fobi banget dengan nasihat. Digambarkan seperti himar lari, didatengin, tutup pintunya, diundang, menghindar, udah dirit kagak dibales-bales. Ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswara. Jadi himar di sini, himar, keledai, khususnya keledai liar, ya. Tipikal keledai liar di sini disebut di ayat ini emang punya sifat begitu, kagetan. Ketika ada pergerakan sedikit dia bakal kabur. Apalagi ketika ada apa? Singa, qaswarah. Singa yang bakal merekam, mereka bakal kabur. Jadi orang-orang yang udah ketutup, yang hatinya ada marot tadi, ya, ada penyakit, ngelihat ibu-ibu yang dai-dai ini, ya, itu seperti ngelihat singa. Mereka takut gitu. Apalagi ngeliat ibu-ibu yang jelek panjang-panjang itu udah curiga aja. Wih, curiga gitu. Ngelihat orang yang berjenggot, ya ini mau ngapain? Jangan mau ngebom nih, jangan-jangan nih. Lari, mereka takut. Padahal kita baik-baik, ngomongnya baik-baik. Udah menampilkan wajah senyum, ya, ramah gitu, udah berusaha. Tapi kalau orang udah ngeblok, ya, udah ngeblok, mental bloknya udah besar banget dindingnya, sekuat apapun kita ajak, lari mereka, lari. Maka di antara strategi fiqhud dakwah, strategi dakwah, kita tuh memetakan nih, ada orang yang memang udah apa namanya, tebel banget bloknya, ada yang bloknya masih ya bisa didobrak. Kalau orang yang kayak gini, kalau kita udah mapping nih, ya udah jangan terlalu dipaksain. Nanti buang-buang waktu, tenaga, energi. Kita coba yang garap yang ini nih, yang kira-kira masih bisa dinasehatin, kita garap ini nih. Kalau yang udah ngeblok, udah capek. Buang apa? Buang energi, buang tenaga. Ini untuk efektivitas ya. Tapi kalau mau bersabar terus-terusan, ya silakan saja. Tapi ini sekali lagi untuk efektivitas dakwah. Misalkan kita bicara tentang dakwah nih ya, strategi dakwah. Kita tuh biasakan mapping nih daerah. Ini kayaknya dari sisi latar belakangnya, ini orang udah fobi banget sama Islam. Ya, orang benci banget sama kerudung-kerudung panjang gitu. Jangan dipaksain. Lebih baik kita cari yang ya, satu keluarga yang dia masih awam banget gitu ya, masih mau dengar, masih mau, walaupun dia belum kelihatan berjilbab gitu ya, belum kelihatan mau ikut ngaji, belum kelihatan mau ikut datang ke masjid gitu ya, tapi secara pemikiran belum terkontaminasi racun-racun liberal, racun-racun yang lain gitu ya. Itu yang kita mau garap. Biar apa? Biar efektif. Yang kita undang yang orang-orang kayak gitu. Kalau orang yang udah diblok, read, jangan-jangan kita diblok malahan gitu ya, diblok malahan nomor kita. Ini begini Bu, tipikal para objek dakwah begitu. Ada yang masih mau nerima, ada yang kayak humurum mustanfiro, seperti himar yang lari ketakutan. Di pikiran mereka itu dari negatif thinking aja ngelihat kita, ya, negatif thinking aja. Nah, untuk itu kita harus pintar-pintar menerapkan fiqhud dakwah, strategi dakwah. Ini pembahasannya sebenarnya pembahasan khusus ya, fiqhud dakwah. Nah, di ayat berikutnya, ini sudah diingetin 12 menit lagi.
Bal yuridu kullu imri'in minhum ayyuta suhufan munasyarah. Nih, saking ngawurnya mereka, saking mereka udah ada mental block gitu ya, nggak mau nerima ajakan kebaikan, malah lari. Pun kalau mereka mau ya, ada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa syaratnya? Ini syaratnya. Mereka mau ngikutin kita, ngikutin para penyeru kebaikan. Kalau di zaman Nabi, mereka ya orang-orang seperti Walid bin Al-Mughirah, Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu yang lainnya mau nerima ajakan Nabi, syaratnya satu, apa? Kullum ri'im minhum ayyuta suhufam munasyarah. Mereka pengen ngelihat Al-Quran itu turun langsung dari langit. Kalau misalkan bentuknya ada nih, kayak tuh ya dari langit gitu ya, tiba-tiba turun, terbuka kitabnya, ngelihat dengan mata sendiri, baru mereka bakal percaya. Tapi kalau cuman dari mulutnya Nabi Muhammad, enggak. Mereka nggak percaya. Itu cuman omongan-omong orang doang itu mah. Itu cuman karangan manusia doang itu. Tapi kalau misalkan langsung datang nih, tiba-tiba ada sekelompok malaikat bawain kitab, kemudian dibacain sama mereka, malaikat baru deh kita mau ikutan. Tapi kira-kira mustahil gak begitu bakal terjadi? Mustahil. Sebenarnya niat mereka emang bukan niat baik, cuman pengen nantang-nantang doang. Kalau emang ente bener Nabi, datengin deh kitab-kitab. Jadi di dalam ayat ini ada dua penafsiran. Makna yang pertama tadi, mereka pengen didatengin langsung kitab Qur'annya dari langit. Atau yang kedua, mereka pengen ya yu'ta suhufan munasyarah, lembaran-lembaran amal yang misalkan emang kita punya amal buruk katanya dicatat sama malaikat. Coba kita pengen lihat dong contekannya. Kita pengen lihat contekannya, emang benar ada gak? Ada gak? Datengin. Kalau emang ada, kita beriman deh. Itu kan permintaan yang nyeleneh kan? Nyeleneh. Dan banyak orang yang nyeleneh zaman sekarang banyak. Di antara yang nyeleneh itu banyak orang yang nantang-nantang azab. Seandainya nih ya, negara-negara nih yang zaman dulu tuh dimusnahkan, kaum-kaum terdahulu dimusnahkan gara-gara menyimpang, ya, menyimpang gara-gara menyukai sama jenis misalkan gitu ya. Ini bicara tentang azab ya kaum Sodom. Itu sebenarnya enggak relevan zaman sekarang. Dan apa yang diterima di alami kaum Sodom itu bukan karena perbuatan penyimpangan mereka, bukan. Buktinya sekarang nih kita lihat apa, negara-negara maju yang secara legal menerapkan secara konstitusinya, melegalkan bagaimana hubungan sesama jenis sah-sah saja, mereka enggak dijadikan seperti kaum Sodom. Artinya apa? Aman-aman aja kan? Kalau emang beneran Quran itu benar, harusnya kan enggak kayak gitu dong. Mereka tuh harusnya dibalikin tuh. Sekarang mana? Enggak kan? Pikiran nyeleneh kayak gini bakal akan terus ada. Sampai kapanpun ada orang-orang yang nyeleneh. Mikir tentang apa? Nantangin azab, nantangin Quran, kemudian ngomong-ngomong ngawur tentang Quran. Bakal terus ada deh. Khususnya bagi mereka yang hatinya udah ketutup, yang banyak fi qulubihim marad. Baik, yang terakhir. Ayat ini, surat ini Al-Mudatsir diakhiri ya dengan akhir yang indah, di mana ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang masih terbuka hatinya, yang enggak ada mental block, yang enggak mau memblok nasihat-nasihat. Jangan khawatir orang-orang yang masih mau membuka hatinya. Kalla bal la yakhafunal akhirah. Bagi mereka yang masih takut ya, kalla innahu tadhkira faman syaa'a dzakarah wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Sekali-kali tidak, kata Allah, la yakhafunal akhirah. Mereka itu sebenarnya tidak takut kepada akhirat. Kalla innahu tadhkirah, la, tidak. Sesungguhnya Al-Quran yang mereka sangsikan, yang mereka ragukan, itu benar-benar peringatan yang hak, peringatan yang benar-benar real, fakta. Khusus untuk siapa? Untuk orang-orang yang mau menerima peringatan. Faman syaa'a dzakarah. Dan
Mereka tidak akan mengambil pelajaran dari Al-Quran kecuali illa ayyasha Allah, ya, illa ayyasha Allah, kecuali bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah Allah, Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya. Jadi ahlut taqwa di sini maksudnya adalah hanya Allah yang berhak dipenuhi hak-hak takwa kita kepadanya. Wa ahlul maghfirah, dan hanya Allah yang berhak memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Di kalimat terakhir ada kalimat yang sangat indah dalam syair seorang pendosa. Dalam syair Arab disebutin begini nih, ya. Ala ya irhabuni ya ilah Muhammad, fa illam akun ahlan fa anta lahu ahlun. Ya Allah, Tuhannya Muhammad, jika aku tidak pantas untuk diampuni ya Allah karena dosaku yang banyak, dosaku yang menggunung tinggi, fa illam akun ahlan fa anta lahu ahlun. Kalaupun aku tidak pantas diampuni, Engkau ya Allah yang pantas untuk mengampuni. Karena apa? Karena anta ahlul maghfirah. Engkau itu Tuhan yang maha pengampun. Inilah sebuah syair, ungkapan bagaimana harapan agar diri seorang pendosa itu tetap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah yang kita yakini dengan ayat tadi, ya, ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Kita semakin yakin seburuk apapun kita, sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun kekurangan kita, masih ada peluang untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah. Kita mengaku kita nggak pantas diampuni, tapi kita yakin Allah pantas mengampuni hamba-hambanya. Inilah yang bikin kita optimis menatap masa depan, optimis mendapatkan ampunan. Makanya sampai sekarang kita ada di majlis ini, sampai sekarang kita melantunkan istighfar karena kita optimis Allah memberikan maghfirahnya kepada kita. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa diringankan lisannya untuk mengucapkan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Demikian ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya, mudah-mudahan bermanfaat kajian Al-Mudaththir bagian terakhir. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu 30 menit, kami buka untuk 3 pertanyaan. Silakan Ibu. 1, 2, 3. Dibatasi atau tidak Ustaz? 3 atau 4? Ya. Bebas. Salam. Dengan begitu dahsyatnya peringatan Boleh? Mungkin dikondisikan? Saya nggak terlalu dengar. Oh iya. Dengan begitu dahsyatnya peringatan tentang gambaran akhirat, mengapa masih banyak kehidupan manusia masih lalai, merasa tidak mendapat peringatan? Jadi bagaimana caranya kita mendapatkan perasaan bahwa ini merupakan sebuah peringatan, sebuah pelajaran bagi kita terus memotivasi ke depannya menjadi lebih baik
dalam taat beragama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Lanjut aja, Abah. Silakan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak sedikit di luar bahasan Ustaz, tapi ada tadi sempat sedikit dibahas terkait ahli kitab dan kafir. Yang dimaksud maksud saya perbedaan dari ahli kitab dan kafir itu sebenarnya kan kata Ustaz tadi kalau ahli kitab itu adalah orang-orang golongan Yahudi Nasrani yang ada masuk dalam agama Samawi. Dan untuk golongan Yahudi Nasrani di saat ini itu masuk ahli kitab atau orang kafir? Itu Ustaz. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi disebutkan bahwa ketika kita memasukkan Al-Quran sesuai dengan pikiran kita ya, kalau kita bawa maka itu benar-benar. Masya Allah. Ya Ustadz, baik sekali. Yang ingin saya tanyakan, ketika kita tadabbur Al-Quran itu apakah termasuk ini Ustadz? Karena kita mentadaburkan Al-Quran itu untuk merenungkan ayat-ayat Allah dan menghubungkan dengan fenomena yang terjadi saat ini. Demikian, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tanya. Ada lagi? Udah ya? Boleh, nggak apa-apa, satu lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risna. Ustadz, saya mau tanya. Di sini saya punya seorang teman yang orang tuanya itu dia merasa bisa membaca Al-Quran dengan baik. Namun ada yang mengajarkan Al-Quran di daerahnya dia dan tidak sesuai dengan kriterianya dia. Bagaimana cara kita untuk menjelaskan kepada orang tersebut agar apa yang dia pikirkan itu tidak seburuk pemikirannya seperti itu, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, cukup ya. Masya Allah, tabarakallah. Pertanyaan pertama tentang peringatan. Bagaimana agar peringatan yang sering kita dapatkan, yang kita baca dalam Al-Quran begitu banyak, Masya Allah. Tadi sampai Ibu bertanya dengan penuh keharuan. Semoga semuanya diberikan kemampuan untuk bisa merasakan kedahsyatan Al-Quran, sehingga saat mendengarkan peringatan Al-Quran itu langsung sensitif gitu loh, langsung bergetar. Beruntung banget kalau kita dikasih perasaan sensitif. Kalau dengerin ayat Quran rasanya langsung ada perasaan kebayang-bayang neraka, kebayang-bayang ancaman, kebayang-bayang azab, bikin kita langsung ngerasa ngeri, takut. Itu adalah karunia yang harus kita jaga. Ciri-ciri hati yang hidup begitu. Ciri-ciri hati yang sehat salah satunya untuk check up-nya, mendiagnosisnya adalah baca Quran. Kalau baca Quran ada perasaan kayak gitu, bersyukurlah. Berarti hati kita sehat. Tapi sebaliknya, kalau baca Quran bahkan ayat yang dibaca tentang peringatan, ayat yang dibaca tentang azab, ayat yang dibaca tentang neraka, kita baca dengarnya nggak ngaruh sama sekali. Bahkan mohon maaf,
Ada sebagian orang ketika mendengarkan bacaan Quran, padahal yang dibaca itu ayat azab. Tapi apa responnya? Responnya seperti nanggepin orang lagi nyanyi dangdut. Diapain? Disawer. Pakai duit. Ditempelin di kepalanya duit. Bahkan waktu yang viral, qari'ah lagi baca Quran, ayatnya tentang azab, ayatnya tentang peringatan. Saudara bapak-bapak maju, kemudian bawa duit 100.000, 50.000, ditempelin di sela-sela jilbabnya, disawer. Itu video tahu ada yang tahu nggak? Saya kesel banget lihatnya, sakit hati. Quran kok dibegituin banget sih. Pembaca Quran ini begitu ya. Makanya kan akhirnya ulama juga bereaksi tuh, memberikan sebuah fatwa. Itu nggak adab kepada Al-Quran. Seharusnya kan kita sikapnya ihtiram. Wa idza quri'al Quran fastabi'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Ketika kita dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dengarkan baik-baik. Sikapnya harus santun, hormat. Jangankan Quran dibacakan, lagi dengerin pidato ataupun dengerin pimpinan lagi rapat, lagi ngomong sambutan, kita ngobrol aja kan nggak sopan kan. Lah ini Quran dibacain. Maka agar kita merasa sensitif, peringatan itu mempengaruhi hati kita, sehingga muncul perasaan khauf. Langkah yang pertama yang mesti kita lakukan, perhatikan etika kita di saat mendengarkan Al-Quran. Maka kalau bisa nih ya, dengerin Quran itu jangan sambil multitasking. Boleh aja untuk mengisi kekosongan, untuk mengisi aktivitas nggak apa-apa sambil nyapu gitu ya. Tapi kalau pengen dengerin Quran yang lebih ada impactnya, ada dampak ke hati gitu ya, jangan sambil ngobrol. Quran murotal didengerin, ngobrol kita. Quran didengerin sambil kita melakukan aktivitas. Sunnahnya nggak kayak gitu sebenarnya. Sunnahnya itu saat dengerin Quran, diam sambil renungin ayatnya. Sikap kita yang kayak gitu, itu menunjukkan sikap yang serius, tak mentakzimi Quran. Nah, itu cara agar Quran tuh benar-benar berbekas. Sekali lagi, saya kasih disclaimer nih ya. Bukan berarti nggak boleh ya mendengarkan Quran sambil masak, boleh nggak? Mendengarkan Quran sambil nyapu boleh nggak? Boleh, tapi yang lebih mantep, yang paling afdol, kalau lagi dengerin Quran, sikap yang paling bagus apa? Diam, sambil buka terjemahannya, sehingga peringatan itu masuk ke hati, ada impactnya, ada dampaknya, sehingga kita merasa takut untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, takut dengan berbagai macam kemaksiatan. Kenapa? Masuk ke hati gitu. Ini diantara salah satu langkahnya. Langkah yang kedua, kenapa kita mendengarkan peringatan dari Al-Quran itu kok nggak ada efeknya gitu? Dibacain Quran kok biasa-biasa aja. Setelah kita diagnosis baca Quran kok nggak ada rasa apa-apa. Salah satu penyebabnya karena hati udah terlalu banyak ron. Kallabal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Awalnya noktah hitam. Setiap kejahatan, keburukan, maksiat nempel di hati kita satu titik. Kalau dibiarin, enggak ditaubati, enggak diistighfari, maka titik-titik itu jadi ron. Bikin hitam itu hati, sehingga ketika hati itu hitam, cahaya Quran enggak bisa nembus, makanya enggak ngepek. Peringatan dalam Quran ketika baca ron di hati ini, seindah apapun bacaannya, seindah Muzammil Hasbalah, seindah Mishari Rashid, seindah Syekh As-Sudais misalkan, nggak ngaruh. Bahkan sholat di Masjidil Haram dengan imam yang keren-keren, yang bagus-bagus, nggak ngaruh di hatinya kalau banyak ron. Maka biar kita bisa ada dampaknya mendengarkan Al-Quran, peringatan Al-Quran itu mempengaruhi kehidupan kita, ada pengaruh dalam hati kita,
Langkah yang berikutnya adalah bersihkan hati. Dengan cara apa? Tobat. Banyak-banyakin istighfar. Istighfar itu harapannya bisa mengikis kotoran-kotoran. Berkesan ingat banget tuh. Dulu waktu di pesantren ya, Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf tuh, kalau ngelihat santri-santrinya lagi futur, lagi pada nggak semangat gitu ya, lagi pada males, langkah yang pertama yang harus dilakukan kita apa? Disuruh banyakin istighfar. Banyakin istighfar. Ente hatinya lagi bermasalah tuh. Kalian hatinya lagi ada trouble tuh, banyak kotorannya, dibersihin dengan taubat. Istighfar banyak macam-macam bunyi-bunyinya. Ada istighfar yang sederhana, yang pendek, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Istighfar Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana. Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya, ya. Itu ya untuk komentar yang pertanyaan pertama ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa menambah apa ya, ibu-ibu yang tadi yang nanya ya. Mudah-mudahan Allah lembutkan hatinya untuk bisa senantiasa menikmati Al-Quran, sehingga Al-Quran itu benar-benar berdampak dalam kehidupan kita semuanya. Yang kedua, tentang ahli kitab dan kafir. Kalau zaman dulu kitab itu belum banyak perubahan, ya. Taurat Injil belum banyak perubahan. Zaman sekarang tiap tahun beda-beda. Malah ada tuh ya, saya tampilin videonya nih. Masih ada gak? Saya ada videonya nih. Video dari sejarawan yang dia mengoleksi banyak kitab kuno. Nih didengerin aja deh. Mana dia? Bentar ya. Sebentar. Orang tua punya Mana dia? saya. Oh, nggak ada. Saya carinya agak ribet. Intinya si sejarawan ini ya mengoleksi banyak buku-buku kuno. Salah satunya mengoleksi Injil dan mengoleksi Quran. Nah, ini dia nih. An incredible assortment of Bibles that spans 6 centuries. I have Bibles from the 1400s, 1500s, Kelihatan nggak? 1600s, 1700s, 1800s, and 1900s. And you know what's crazy? No two of these Bibles Yeah. reads the same. They all read differently. This copy is about 300 years old. This copy is about... Nih. Sejarawan ini dia koleksi Injil sama koleksi Quran. Koleksi Injil dari abad 14, abad 15, abad 16. Yang bikin dia kaget, setiap koleksi dia dari abad ke abad isinya beda-beda. Isinya apa? Beda-beda. Abad 13 isinya ini, 14 isinya ini, 15 isinya. Padahal sama-sama kitab Injil. Tapi giliran dia buka Quran, semua Quran dari yang kecil besar, dari tahun ke berapa, semua halamannya sama, isinya sama, enggak berubah. Artinya apa? Ahli kitab di zaman sekarang, ya, ahli kitab di zaman sekarang itu berbeda dengan ahli kitab di zaman dulu. Kalau ahli kitab zaman sekarang, ya, itu sudah masuk dalam kategori orang-orang yang kafir. Orang kafir, ya. Kalau dulu orang-orang disebut ahli kitab Yahudi dan Nasrani, ya, mereka bahkan secara hukum fikih, secara hukum syariahnya masih boleh dinikahkan, kan? Masih boleh dinikahkan. Seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan ahli kitab, wanita dari ahli kitab boleh. Tapi di zaman sekarang bagaimana? Fatwa MUI mengatakan karena ahli kitab zaman sekarang berbeda, dilarang keras menikah beda agama. Ulah fatwanya tuh bahkan dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi tentang larangan nikah beda agama. Kenapa? Karena jelas aturannya, apalagi khusus dalam agama Islam. Nikah beda agama haram. Kenapa? Ya dia sudah jatuh kafir soalnya. Mau Yahudi Nasrani, apalagi yang
agama-agama yang non samawi. Jadi itu ya yang berkaitan dengan pertanyaan yang kedua tentang ahli kitab versi zaman sekarang. Yang ketiga, mohon maaf nih. Menafsirkan Al-Quran dengan pemikiran kita itu kan dampaknya, efeknya, konsekuensinya sangat fatal, ngeri. Lalu bagaimana dengan tuntutan dari Al-Quran di mana kita diperintahkan untuk mentadabburi? Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Mengapa kalian nggak mentadabburi Al-Quran? Apakah kalian hanya tertutup? Ini kan perintah untuk tadabbur. Dan di ayat yang lain, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran ini adalah kitab yang penuh dengan berkah. Syaratnya apa? Bakal jadi keberkahan untuk kita. Syaratnya yang pertama, ditadabburi. Lah, kalau kita mentadabburi Al-Quran berarti kita masuk ke dalam menafsirkan orang-orang yang menafsirkan Al-Quran pakai akal kita dong. Enggak, beda. Menafsirkan dengan mentadaburi beda. Ya. Kalau menafsirkan itu menjelaskan ayat, maksud ayat, ya. Dengan ada yang menjelaskan ayat menggunakan ayat yang lain, tafsir bil ma'thur namanya. Ada yang menjelaskan ayat dengan pendapat para sahabat. Nah, tafsir bil ma'thur begitu. Ada yang menjelaskan ayat dengan pemikiran para ulama, pemikiran para ahli, pemikiran para salafun saleh. Nah, itu tafsir, ya. Sedangkan tadabbur, kita merenungi ayat-ayat yang referensinya dari tafsir. Mana mungkin kita bisa mentadabburi ayat kalau kita nggak pakai referensi tafsirnya para ulama? Maka saran saya nih, kalau kita pengen tadabbur itu kalau bahasa gampangnya gini ya, menghayati. Kita bisa menghayati surat Al-Mudatsir kalau pakai terjemahan doang, masuk nggak? Nggak masuk. Maka perlu apa? Tafsir, penjelasan para ahli-ahli tafsir. Nah, ketika kita udah nyimak, oh ternyata Al-Mudatsir itu isinya salah satunya tentang orang-orang yang dibinasakan gara-gara bicara ngawur tentang Al-Quran, orang-orang yang dibinasakan karena meninggalkan sholat, terus pelit, nggak mau berbagi. Sehingga saat kita mentadaburinya itu, ya, nggak jauh dari pemahaman para salafun saleh. Jadi kita nggak menyimpang dalam hal ini. Kenapa? Karena dengan referensi yang jelas. Itu tadabbur yang bagus begitu. Jangan tadabbur hanya kita buka ayat gitu ya. Kemudian buka terjemahan. Kemudian kita renungin, bayangin ayat-ayat, kita coba ngartiin ayat sesuai dengan pemikiran. Nah, itu yang nggak boleh begitu. Tapi kalau cuma sekedar kita menghubungkan dengan fenomena zaman sekarang, sah-sah saja, asalkan tadi referensinya tidak boleh terlepas dari referensi para ahli-ahli tafsir, sehingga kita aman tuh, nggak masuk dalam kategori orang yang menafsirkan Al-Quran serampangan. Contoh misalkan tadi ya, kita membaca tafsiran orang-orang yang dimasukin ke dalam neraka gara-gara apa? Gara-gara ternyata ada 3 hal. Pertama, meninggalkan sholat. Kedua, apa? Nggak pelit, ya, nggak mau berbagi. Ketiga, gara-gara ngumpul. Nah, pas kita baca penafsiran, kita lihat di kondisi kita zaman sekarang. Begitu caranya memang. Al-Quran itu senantiasa relevan, selalu up to date, selalu pas dengan kondisi zaman kita yang kita sekarang sedang hidup nih. Oh, kalau zaman sekarang ngumpul-ngumpul bersama orang yang ngomongin kebatilan, itu bukan cuma ngumpul secara di dunia nyata, tapi juga ngumpul di mana? Di handphone. Ini kan kita hubung-hubungkan kan? Boleh nggak kayak gitu? Sah-sah saja. Ini enggak menyimpang dari penafsiran para ulama.
Ngumpulnya orang itu bisa di zaman sekarang, bisa di dunia nyata, bisa juga ngumpul melalui grup. Zaman dulu kita nggak kepikiran kayak gini. Makanya Al-Quran akan senantiasa relevan, up to date dengan kondisi di zaman sekarang. Begitulah cara kita mengamalkan Quran, gitu ya. Maka kalau misalkan ada yang bilang Al-Quran ketinggalan zaman, kagak. Itu tuduhan yang sangat-sangat nista, tuduhan yang sangat nggak mendasar. Al-Quran selalu up to date dengan kondisi real kita. Bahkan sangat realistis banget Quran itu. Semua dibahas di kondisi kita di zaman kekinian ini. Begitu ya terkait dengan tadabbur. Sekali lagi, tadabbur tidak boleh hanya ngandelin terjemahan, ya. Kita baca dulu, dengerin dulu tafsirnya, dengerin dulu kajian referensi-referensinya, baru setelah itu kita hayati. Oh, kondisi sekarang ternyata pas banget dengan ayat yang dibahas nih. Nah, itu namanya tadabbur. Kemudian berkaitan dengan orang yang merasa udah bisa baca Quran, datang guru, orang ini punya standar beda. Saya ngalamin kayak gitu ternyata. Ternyata muridnya nggak mau ditahsinkan. Siroto, ro, pak, ro, ra, ro, pak, ro. Ustaz, kalau ro itu Jawa. Kalau saya kan bukan orang Jawa, Ustaz. Ra, saya marah. Di kampung saya, Ustaz, di kampung saya itu, di langgar-langgar saya itu di kampung ya. Ini orang Melayu dan orang Timur ya. Dia pakai ra, Ustaz, ra. Kalau kata guru saya, ya udah. Ente mau ikutin apa kagak? Ya. Kadang-kadang kita kalau ketemu dengan kasus-kasus seperti itu, ya, yang waras ngalah. Saya nggak mau debat, ya udah. Pakai. Saya sampaikan, selama kita belajar, biar ilmunya berkah, jangan suka ngadu-ngadu ilmu. Kata guru saya, enggak gitu Ustaz katanya. Kan sekarang belajarnya sama saya. Enggak boleh kayak gitu. Itu kebiasaan banget tuh. Kebiasaan yang kurang etis ya. Adab taklim muta'alimnya kagak ada. Kagak berkah kita kalau suka ngadu-ngadu tuh. Ngadu-ngadu antar ustadz. Ya. Makanya saya tuh gurunya banyak, enggak cuma satu gurunya. Talakinya bukan cuma satu syekh. Ya, tapi banyak ustadz, banyak murabi, banyak syekh yang didatengin. Ketika saya misalkan baca di depan guru, di guru yang satu saya lulus. Ketika tahsin lagi, mungkin talaki di depan guru yang lain, disalahin huruf-hurufnya, mustaqimnya ketebalan. Kata ustadz saya kemarin nggak gitu, ustadz saya nggak bantah, ikutin aja. Sami'na wa ata'na, siap. Itu berkahnya di situ berkahnya. Kadang-kadang kita nggak paham adab dalam belajar. Maka ketika menghadapi orang-orang model kayak gini yang ngeyel, yang pertama dilakukan adalah jangan ngasih teori tahsin dulu. Ngasih teori tentang adab-adab belajar. Salah satu adab belajar adalah kosongkan gelas kita. Sering tuh ya dalam acara motivasi. Kosongkan gelas, kenapa? Kalau kagak dikosongin, nih ya, contoh nih. Bu, contoh doang ini loh. Biar jelas nih saya contohin. Masya Allah nih. Kesian kan panitia udah nyiapin kan ya Allah. Nih kalau misalkan nih kita datang pengajian, nih dalam kondisi kita udah pernah dengerin, udah pernah baca, udah pernah ngikut kajian di tempat lain. Ada penceramah, ada pengajar datang, ngajarin lagi. Terus. Apa yang terjadi? Masuk nggak? Di blok akhirnya. Kenapa? Karena kita merasa udah pernah denger, udah pernah ngikutan, akhirnya yang disampaikan nggak masuk. Ini adab taklim yang sangat sederhana. Makanya tuh
Kita diajarin nih. Saya belajar banget tuh waktu diundang acara pengajian, daurah. Pas datang, di pojokan ada ustadz saya. Di pojok ada murabi saya. Ini salah tempat ini saya bilang. Tapi saya belajar. Mereka dengerin dari awal sampai akhir, kagak ada yang main handphone. Kagak ada yang keluar. Ternyata dia ngajarin saya. Begitulah cara menuntut ilmu dari siapapun. Kosongin pikiran kita. Maksudnya kosongin pikiran jangan bengong, bukan? Paham ya maksudnya ya? Maksudnya anggap kita belum pernah dengar, anggap kita belum tahu, barangkali dari yang disampaikan ada hal-hal yang apa? Menjadi ingat lagi, reminder gitu. Makanya dikosongin. Bismillah, minum dulu. Aduh, ini kebanyakan ya. Nah, kalau udah kosong baru deh tuh ya, kita bisa masuk pelan-pelan ngajarin. Apalagi kalau ini yang kita hadapin orang tua. Aduh. Kalau orang tua pelan-pelan beda banget memang tipikalnya. Merasa lebih pengalaman kan? Apalagi hajinya 3 kali dia. Kita belum haji lagi. Aduh. Udah, nggak bisa. Kita harus ngerendah gitu, ngerendah. Adab dulu yang kita kenalkan. Begitu ya, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Menyala habis. Baik. Baiklah demikian. Waktunya masih 1 menit lagi. Udah habis banyak. Cukup. Bagian Udah kosong gelasnya soalnya. bagian masih ingin bertanya, nanti insya Allah di lain waktu ya Ibu ya. Waktunya sudah habis. Demikianlah materi yang telah disampaikan oleh Ustaz. Mudah-mudahan bisa kita pahami, bisa kita tadabbur, bisa kita ngerti, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Acara selanjutnya adalah doa penutup. Ya, mohon kepada Ustaz untuk doa. Baik, Bapak Ibu, para sahabat-sahabat Al-Quran, kita akhiri kajian kita pada hari ini dengan kita bermunajat kepada Allah. Sebelum bermunajat, kita baca Sayyidul Istighfar bareng-bareng ya. Mudah-mudahan dengan istighfar, Sayyidul Istighfar ini, hati kita makin bersih, sehingga doa-doa kita ya mustajab, nyampe ke arsy-Nya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma lakal hamdu bil iman, wa lakal hamdu bil islam, wa lakal hamdu bil Qur'an, wa lakal hamdu bil hidayah. ولك الحمد بالأخوة ولك الحمد بالجماعة لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه ويتلوه حق تلاوته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.